Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini sebagai wahana ujian. Dalam bahasa Al-Quran disebut fitnah. Fitnah ini maknanya cobaan baik, cobaan yang menyenangkan, maupun cobaan yang menyedihkan. Semuanya itu dalam bahasa Al-Quran disebut bala. Coraknya bala, wa balawnahu bil hasanati was sayyi'at. Dan akan kami coba mereka yang termasuk idai bil hasanat. Yang cobaan itu tujuannya apa? Hasanat, hal yang baik. Was sayyi'at, dan hal yang baik. Jadi, mari kita melihat kepada yang mencoba. Jangan terpaku kepada cobaannya. Untuk melihat cobaan-cobaan ini, Allah memberikan satu pembekalan. Bisa kita lihat dalam surat Al-Imran. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Imran Allah memberikan satu standar pemahaman supaya saat kita dalam memahami itu benar. Kalau dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah itu yang memberikan cobaan, ujian. Kita melihat kepada yang menguji. Jangan ada soal-soal ujian. Sebab kalau kita terpaku pada ujian, dikhawatirkan kita yang merasakan cobaan itu lalu ngasih kesimpulan. Wa ammal insan, adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu. Ibtala dari kata bala yaitu balaan. Adapun manusia itu saat Tuhannya mencoba bil hasanah. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Dikasih kemuliaan, wa na'amahu, dikasih nikmat-nikmat. Lalu yang dicoba itu menyimpulkan ini, Rabbi akramah. Allah mencipta saya, pengatur, pemilikku, memuliakan saya. Itu kan melihat kepada cobaannya. Ketika melihat kepada cobaan, pasti kita terlena. Menyenangkan berarti karunia. Wa amma idza mabtalahu, ataupun saat Allah Tuhannya tadi mencobanya, faqadara alaihi rizqa, dibatasi, dikasih kadar, tidak sesuai keinginan dia, tapi sesuai keinginan Allah. Apa kesimpulannya? Rabbi Allah itu menghinakan saya. Ini berarti apa? Tidak melihat pembekalan. Sebab Allah yang mencoba, dikasih jawaban, mensikapi bagaimana kita menjawab masalah. Ini kan umur wa amal insan. Maka ditegaskan di dalam surat Al-Imran. Sebab nanti manusia dikumpulkan di hadapan Allah, gitu ya. Itu ditanya, bagaimana kamu menjawab masalah yang masalah itu menyenangkan? Bagaimana kamu menjawab, mensikapi masalah yang masalah itu tidak menyenangkan kamu? Gitu ya. Maka fakaifa idza jama'nahu di yaumin la raiba. Ayat 25 surat Al-Imran. Bagaimana idza jama'nahu, saat kami kumpulkan mereka, yang termasuk kita itu. Kaifiyah ini kan cara ya. Bagaimana itu kan cara. Bagaimana kamu mensikapi
cobaan-cobaan. Kamu menjawabnya gimana? Itu yang ditanya orang. Pakai itu kata, itu. Bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkan saat dicoba senang, lalu kamu simpulkan Allah nyenangi saya. Kalau dicoba tidak senang, kau simpulkan Allah benci saya. Dan nanti kita ditanya caranya ini. Liyaumil la raiba fihi, buat satu hari yang tidak ada keraguan fihi, peristiwa di dalam hari. Orang banyak percaya kiamat kan? Tapi di kiamat itu nanti ada apa yang dikenapakan oleh Allah, kan gitu kan? Nah kalau tadi kan, saya berhasil, berarti saya senang, berarti berhasil kan? Kalau tidak senang, saya gagal, kan gitu kan? Bukan itu yang ditanya oleh Allah. Bagaimana kamu dulu mensikapi? Allah itu yang coba. Allah itu mengasih pembekalan, mencoba masalah. Ini ya. Nah, kodar ini kan harus dipenuhi. Makanya Syekh Abdul Qadir itu mengatakan ini, saya akan melawan kodar dengan kodar sesama. Itu kan para orang tidak memahami. Pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gimana Syekh, kamu menerjemahkan, menjelaskan bahwa kodar ini akan saya lawan dengan kodar sesama. Lalu Syekh Abdul Qadir itu kan hanya komentari tulisan-tulisan Syekh Abdul Qadir. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekh Abdul Qadir itu satu mazhab Imam Ahmad yang mesti dijelaskan. Kalau dari Allah itu kan baik semuanya. Itu ketika Allah ngasih cobaan yang menyenangkan, Allah ngasih cobaan yang membahagiakan. Kalau dari Allah kan baik. Masa buruk? Kalau dari Allah ya. Allah mengangkat Fir'aun, masa buruk? Allah buruk, mengangkat Fir'aun jadi rojo, ini nyerek. Dan menurut kita lah, oh itu qadar. Allah mengangkat Fir'aun, qadar. Tapi Allah mengirim Nabi Musa itu qadar. Ini ya. Tapi tidak boleh kita membiarkan qadar jerno, kan gitu. Nanti bisa merusak orang qadar itu. Musa hentikan mengurusakan Fir'aun. Kenapa? Allah memerintah mengangkat Nabi Musa itu qadar. Ini ya. Dengan sakit, masa dibiarkan qadar sakit? Misal ini pokok dari Allah. Loh, kalau kita membiarkan sakit, tidak datang ke dokter, pada datang ke dokter, itu qadar, sama-sama qadar. Tidak bisa memahami ya. Maka Nabi Musa menjalankan qadar ketika diangkat jadi nabi. Jalankan qadar, menghentikan pengurusan. Kalau tidak kamu jadi rusak. Itu ya. Nah, jadi qadar itu qadar baik, qadar buruk. Kalau dari semuanya dari Allah itu api kan. Di sini makanya dilanjutkan. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan setiap diri akan disempurnakan sesuai dengan perbuatannya tadi. Loh, kalau kita membiarkan pengurusakan Fir'aun, sama saya. Mendiamkan salah. Apa qadarnya? Jangan mendiamkan, datang. Ihtiya Fir'aun, Musa, datang Nabi Fir'aun. Perintah mana? Perintah menjalankan perintah itu qadar. Qadar apa? Qadar perintah. Jadi contohnya gini, jenengan tidak mau reaksi atas pengurusakan, itu masuk qadar baik atau buruk? Ada orang tertentu di tembok mau runtuh, ini baik. Kalau saya kalau menurut takdirnya Allah saya mati di sini, ya saya mati. Maka kita disuruh memilih qadar-qadar. Nek pas dulu, boleh ya mati, tapi kamu pindah dari itu selamat, ya kok dari selamat. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kita akan coba ini. Jadi nanti setiap diri itu akan ya disempurnakan. Fir'aun kalau tidak mau dibenahi sempurna,
ini yang di hari ini. Tapi kalau kamu yang Musa tidak mau membenahi, kamu akan dapat sanksi sempurna di akhirat. Ini, maka qadar ini harus kita kembalikan. Itu maknanya saya lawan qadar dengan qadar. Allah mengutus Nabi Musa itu qadar. Ketika Fir'aun memenuhi syarat untuk jadi raja, itu qadar. Bagaimana saya lawan qadar pengurusan dengan qadar mencegah pengurusan? Qadar ada ketentuan kan? Masalahnya ketika Fir'aun tidak mau dibenahi, ya masa takdirnya apa ya rusak. Tapi Nabi Musa selamat dari pengurusan itu. Soalnya Melayu Nabi Musa. Mereka Melayu, memang Fir'aun. Iya aku kuat, umat juga kuat. Hari Nabi Musa bawa takut kan? Ini bawa takut Nabi Musa. Fir'aun membawa takut. Apa takutnya Fir'aun? Hilang kekuasaan. Tapi Nabi Musa lagi takut hilang iman. Ini ya, sama-sama menyelamatkan diri. Tujuannya Fir'aun menyelamatkan kekuasaan dari digugat, direbut oleh Muslim dan Israel. Tapi Nabi Musa lagi membawa apa? Takut. Gue katut aku dekat-dekat. Buktinya apa orang dekatnya katut? Siapa kan? Kau. Nah makanya wa'ufiyat kullu nafsin maka dapat wa'u layu dalammu. Sedangkan mereka tidak didolimi. Hanya saya perintah kamu dan mau rusak kamu. Tapi kalau kamu bisa mencegah kezaliman, kamu akan disempurnakan nanti. Jadi umumnya gini, andaikan Nabi Musa kalah, andaikan Fir'aun itu menang, kemenangan Fir'aun itu malah menyesali nanti dia. Ini ya, Nabi Musa andaikan kalah, justru lewat kalah ini disempurnakan di hari kiamat. Tidak seperti ketika kita menang. Coba ketika kita beribadah mendapatkan kenikmatan, senang gak kan? Rupanya nanti di akhirat diselamatkan oleh ibadah yang saya tidak suka. Ini ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran. Waliyumaktisallahu ma fi qulubikum waliyamtahiyallahu ma fi sudurikum. Itu untuk menguji batin kamu, membersihkan sangkaan-sangkaan buruk dari dalam diri. Makanya di sini kulillahu. Nanti kita mau memahami, katakan Allah, wahai Allah Tuhan kami, Malikal mulki, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, kau berikan kuasa siapa yang kau kehendaki. Fir'aun jadi penguasa atau siapa? Allah. Sebaliknya watanziul mulka mimman tasha, kau cabut kekuasa dari siapapun yang kau kehendaki. Allah ngasih, Allah nyabut ke siapa? Itu Allah benar. Itu kita mensikapi dunia itu semacam itu. Maka waktu izzu man tasha, kau berikan kehormatan siapa yang kau kehendaki. Ketika Fir'aun dikasih kekuasaan, jadi dia terhormat apa hina? Ya terhormat dengan kekuasaannya. Sebetulnya sekarang ini orang ditanya orang R1 ya Prabowo. Masa Prabowo orang ini loh, berarti presiden kok kayak gimana? Menurut kamu kan? Tapi bagi Fir'aun nabi, cukup kuasa tentara ya kekuasaan. Itu ya. Nah, kita mesti sikapi dunia. Maka waktu isu mantasya, waktu dillu mantasya, kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Itu ya. Hinakan oleh Allah. Kerajaan ini direbut orang. Jadi ini kerajaan yang mampu, yang merebut kerajaan dan menang mulia mana? Dimuliakan. Standar umum kan bukan. Maka Allah mengatakan, ya juga di tanganmu kebaikan. Mari kita melihat yang menguji itu siapa Allah. Maka disediakan jawaban-jawaban. Andai kan dalam menjawab masalah kamu kalah tetap punya. Kenapa? Standar Allah kan itu kan. Ini ada orang merebut kekuasaan dengan curang. Menurut dia mulia, tapi menurut kamu ini. Tapi kan enggak kan? Umumnya kan enggak. Idza mabtala rabbu wa rahmatu wa na'am. Saat
kamu merebut merampas dari orang-orang yang benar, maunya gimana? Itu kan kesimpulan. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi. Ketika rezekinya dibatasi, semua pengetahuan perlu pakai kalah. Lalu apa mengatakan? Allah menghinakan saya. Maksudnya itu umum. Hati tadi dilarang menggunakan standar umum di dalam mengurai menjawab masalah-masalah. Iya ya. Maka innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala. Di sini ada Allah kembali kepada surat Al-Hadid. Makanya Allah mengatakan apa? Bisa kita lihat di dalam surat 57 Al-Hadid ayatnya 20. I'lamu, gitu ya. I'lamu, ilmu. Ketika Allah mengatakan ilmu, apa? Allah tidak menurunkan standar memahami. Ya, di Al-Quran ini satu standar memahami. Jadi ilmu itu ilmu, bukan sekedar terjemahnya ketahui seru. Tapi perlu cara memandang yang diperlui, tidak pakai pemahaman Al-Quran bisa sesat dalam memahami. Buktinya cuma pelok-pelok, yang penting puasa dengan puasa mulia, cara apapun sama dalam memahami. Gitu ya, sama dengan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun salah. Kenapa salah? Yang penting puasa. Gitu ya, sehingga merebut. Ini yang penting puasa mempertahankan dengan cara apapun, ya keliru. Itu ya, makanya iklan ada ilmunya. Itu ya, itu tadi ilmu menjadi raja. Siapa yang memberikan kerajaan? Ada yang keluar dari standar dari wewenang Allah, ada yang keluar. Tapi kita lupa Nabi Musa juga perintah Allah membenahi keperluan kesalahan supaya apa? Yang tidak ada. Lalu kita disuruh ngajak ya. Orang yang membangun pertahanan kekuasaan dengan cara apapun dia akan dicelakai oleh kekuasaan itu. Di tempat yang sama, alatnya sama, tempatnya sama. Di situ Allah menenggelamkan dia tanpa ada pertahanan laut, tanpa ada penolong. Ternyata apa? Pertahanannya selama ini kan apa? Tidak ada kekuasaan pemulihan. Mana dihinakan sampai hari ini. Siapa-siapa yang mengikuti standar pemahaman itu sesuai dengan firman itu ya. Nah, ini adalah firman Allah. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya tidak lain, bahwasanya tidak lain ya, kehidupan dunia. Apa itu? Laibun itu permainan. Ya, permainan. Tapi bukan libun. Kalau libun itu main-main. Tapi permainan. Ya, saya tanya kepada orang yang menekuni tafsir, saya kenal Profesor Robi. Ini terjemahnya permainan apa main-main? Dia mengatakan dia bisa dua-duanya. Tapi di sini bukan libur tapi laibun, permainan. Permainan orang mencuri. Nabi Musa musuh itu. Fir'aun musuh itu apa? Musa. Fir'aun memandang Nabi Musa itu penjahat apa? Orang baik. Penjahat. Nabi Musa memandang Fir'aun itu penjahat. Kenapa? Melakukan standar kejahatan. Nah masalahnya korbannya kan itu. Apa kita memandang semacam itu? Yang penting gagal, yang penting tidak gagal, yang penting berhasil dengan cara apapun gagal. Kalau memahaminya sudah salah, prakteknya salah. Itu yang dipakai manusia hari ini kan gitu. Dengan cara apapun, orang pasti penting boso. Nah itu cara memahami seperti itu. Nah kita jangan niru semacam itu. Akhirat, ini ya, ada akhirat nanti. Ketika ditanya, ya Allah kembalikan aku. Semua itu apa? Tidak menyelamatkan masalah. Maka laibun walahun lahwa itu ini ya, sesuatu yang meminta kesadaran saya. Jadi kan ada sepeda, orang suara kok indah gitu, atau cerita dan lain. Berarti apa? Minimal kamu, lu
langsung ketabrak dari belakang. Itulah menyita perhatian. Apa nak bunuh? Jadi ya, sekarang mulai ketika kita naik sepeda motor, gampang itu kuning, batar-bataran apa enggak? Padahal aturannya kan ada gitu kan. Nek kuning persiapan berhenti kan, udah langsung berebut. Kenapa? Oh itu mengejar keinginannya. Menungso itu kalau mengikuti keinginannya, padahal keinginan itu harus diikutkan standar Allah supaya tidak sesat dengan keinginannya. Gampang ini sih budaya iblis itu situ. Setan. Siapa yang menggoda iblis ketika melawan Allah, tidak mau sujud korban kepada makhluknya yang dihormati Allah? Ya nafsunya sendiri. Nah, tapi banyak yang menuduh setan di luar ya. Setan, digoda setan. Padahal keinginannya itu bermain mandi. Setan itu hanya duduk-duduk berdarah ini. Maka dia wazinatun, makna zina itu perhiasan, hiasan dunia. Ketika di Indonesia itu ada jabatan tertinggi presiden, ya hiasannya presiden. Maka direbut dengan cara apapun. Yang sudah jadi presiden dengan cara apapun harus dipertahankan. Zina. Ini kan. Nah, apalagi presiden kan ada istananya. Tapi orang bisa membangun 3 kali lipat besarnya istana negara. Tapi statusnya bukan kehormatan negara. Bukan kan? Orang bisa membeli trofi raja itu. Ya iso aja gaya trofi raja. Melebihi raja-raja yang lain. Orang bisa bikin singgasana raja. Orang-orang kaya kan bisa. Tapi apa ya raja? Bukan kan? Nah, status-status inilah yang jadikan standar pemahaman itu mulia tidak mulia. Tapi statusnya dibikin-bikin sendiri. Bisa dipahami ya? Maka Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia dalam standar Allah itu yang paling orang dijaga Allah. Apa yang dijaga? Perasaan. Allah itu saya. Allah mereka itu saya. Jaga perasaan. Padahal tidak ada yang menyayangi lebih sayangnya Allah kepada makhluk manusia ini. Makanya iblis tidak mau hormat kepada yang disayang manusia, pecah jadi hamba. Ini ya. Ketika sujud kepada Allah itu Allah dapat apa? Ini ya. Ketika kita bangkang dari Allah semuanya itu Allah mulia. Nah, lawanna awalakum wa insakum wa jinnakum ya ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'. Andaikan orang awal, orang akhir, jin awal, jin akhir berapa triliun itu dicipta hatinya sama dengan hati Rasulullah SAW, itu tidak mendapat sedikit kekuasaan. Begitu juga kemaksiatan manusia awal, manusia akhir. Wah itu tidak mengurangi mulianya Allah. Tidak Allah dapat apa? Ada yang saya sebenarnya. Ketika Allah melarang, hanya untuk tidak kembali. Seperti apa kalau kita tinggal larang selamatnya? Itu cara memahami. Makanya kemudian apa? Watafakhurun bainakum. Tafakhur itu saling membanggakan prestasi. Bikin standar prestasi sendiri. Kalau orang studi itu kan S3, kalau S4 tahun, dibatasi. Oh standar studi tertinggi selamatan S3 doktor. Wes mandat. Ini ya. Ada kepala negara harus standar orang muslim, standar pemahaman terhadap Al-Quran. No. Jadi ya, tidak masuk kriteria standar memahami itu mulia atau tidak mulia. Seperti ada standar kejahatan. Ya, siapa yang paling jahat bukan menurut yang Allah fahamkan dalam Al-Quran. Jadi ya, itu tadi bikin standar sendiri. Nabi Musa itu jahat. Selebihnya Nabi Musa, kamu penjahat. Kenapa? Kamu melakukan standar yang menurut Allah itu kejahatan.
Ini tafabur, saling membanggakan. Bikin standarisasi, ini mulia tidak mulia, ini prestasi itu gagal, gitu ya. Kemudian watakasur fil amwal, saling yang memperbanyak aset-aset harta. Coba negara devisa negara mana negara kaya? Kan dia itu cadangan devisa negaranya kan. Oh, negara ini pendapatannya dari mana, sektor mana, lalu itu negara maju, negara kaya. Padahal oleh merampas. Ayo, terhormat apa enggak? Negara kaya tapi kekayaannya dari merampas. Boleh mana? Itu namanya gini, ada orang itu mengumpulkan barang-barang bekas. Ini dia mampu menghidupi keluarganya. Ini ya, hidupnya tenang. Kenapa enggak mencoba mencuri? Orang memandang pekerjaan itu pekerjaan kotor kan? Tapi ada orang memandang bukan pekerjaan kotor, tapi cara kotor. Ada yang memandang tidak ada kan? Kotor, lumayan hati. Ya, punya titel akademik yang tinggi. Ya, hidup di perumahan mewah, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, nomor HP-nya itu orang-orang R1, tapi nolong. Ayo coba mengatakan boleh apa deh? Kalau menurut standar umum yang boleh. Kenapa? Hartanya banyak. Itu juga negara. Wal aulad dan banyak anak keturunan. Kalau pemimpin anak buahnya berapa? Kalau kesatuan militer berapa? Anak buahnya berapa? Waduh, prestasi yang dibikin-bikin sendiri. Nah, maka kamasari waifin seperti air hujan. Ini ya. Hujan dari mana? Dari atas. Ini ya. Hujan itu kadang-kadang bikin banjir. Hujan itu kadang-kadang bikin kesuburan. Ini ya. Maka diuji supaya tidak banjir di Allah. Ini ya. Itu qadar kan. Oh, di saat yang sama air bisa menyuburkan, di saat yang sama air bisa jadi bencana. Nah, qadarnya terus subur. Oh, sekarang enggak. Lu punya gunung itu, haji. Kok bisa? Nah, Anda enggak tahu. Padahal tingginya 2 meter di bawah laut. Oh, qadarnya dipakai. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka ajabal kufar nabatu. Para petani itu ditakjubkan oleh tanaman-tanaman yang ditanam. Kita ini menanam. Ilmu menanam itu enggak sombong. Kita menanam benih, menanam perbuatan. Nanti yang ditanya gini, kamu ketika menanam perbuatan menjalani perintah, itu perintahnya siapa? Ketika kamu menjauhi larangannya, itu larangan siapa? Sudah ditanya nanti di akhirat. Kalau kita menggunakan standar yang melarang Allah, saya tidak. Yang perintah Allah saya lakukan, itu gagal berhasilnya semuanya gagal. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat. Ya, di hari itu disempurnakan balasan-balasan yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi orang kafir orang iman kafir, umpamanya balasannya dunia diturun, dunia nggak cukup. Si kafir mati balasannya siapa? Makanya dia akhirat. Jadi orang mukmin ya gitu, penderitaannya itu diganti nanti di akhirat. Tidak seperti ketika ikut Allah dia mendapatkan kenikmatan. Jadi contohnya hari ini Rasulullah mengatakan itu kita akan orang-orang yang dimatikan di jalan Allah itu sudah mengelana di surga. Ya, sudah mengelana di surga. Rasulullah ibaratnya seperti burung-burung hijau. Hingga penyaturan, hingga keadaan yang lain. Padahal upacara surga kan belum. Itu artinya apa? Posisinya luar biasa. Ya Allah, Kau beri apapun yang ku mau. Jadi kau turuti apapun yang ku inginkan. Tapi sangatku yang tidak pernah kau inginkan. Apa itu? Kepinginan dunia mana? Kepingin menderita seperti penderitaan Allah. Itu kan informatif sifatnya. Itu Rasulullah menegaskan, tidak percaya tidak apa-apa. Tapi surga itu bisa dirasakan dari ini. Al-Quran mengatakan Ardu was-samawati wal ardh. Jangkauannya itu langit bumi. Orang-orang yang hari ini berperang itu orang-orang yang sudah merasakan perang. Coba di Eropa sekarang ini kan berita kan, masa bisa langsung
Ya kalau dulu 20 tahun yang lalu wali orang, pun berita sudah seminggu baru sampai, sekarang langsung. Coba di New sekarang luar biasa panas. Bukan mereka itu. Macam dulu, real mulai nih. Ayo coba. Lari kemana kita? Orang lari cok keluar. Kita punya Allah. Bisa lari ke sana. Cara memandang itu semacam ada kalanya teknologi, standar kemuliaan, standar pertahanan yang dibikin manusia itu tidak bisa melindungi manusia. Kita ini punya Allah. Allah mengatakan punya. Ubudullaha ma'alakum min ilahin ghairu. Untuk Allah tidak ada buat kamu Tuhan selain Tuhan. Malaku tidak ada buat kamu min ilahin, jenis ketergantungan ghairu. Ada. Coba kalian bayangkan ya. Gampangnya gini, kalau orang muslim itu keliru, mundur cuma garis start. Kalau kita keliru kanan, mundur aja. Kenapa mundur aja gitu? Itu sampai pada start. Orang yang sesat, mundur gak ketemu. Kenapa? Garis finishnya tidak ada. Garis startnya juga tidak ada. Bingung gitu. Di dunia sudah pernah. Masa kita tidak percaya? Maka kama sali oisin ajabal kufar summa yahiju, kemudian apa? Berproses lagi. Hanya berupa kita petani. Jadi ya, apapun yang kita dambakan, kalau bukan dia yang meninggalkan, kita yang akan meninggalkan dia. Itu sifatnya dunia. Maka salah ketika orang mempertahankan diri dengan standarisasi kemuliaan, tidak mulia yang dipikir-pikir bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pandang. Kemudian fatarahu musfarron, maka kau lihat, ya, fatarahu, maka kau lihat, ya, musfarron itu apa? Menguning. Nah, kalau sudah kuning, ya, sumaya kuning utama, kemudian menjadi kering kerontak. Ternyata apa? Gampang ya, tidak bisa dimakan. Wa fil akhirati adzabun syadid, di akhirat nanti ada sanksi berat, siksa berat. Jadi seberat-berat orang kafir turunkan tubuhnya. Ini ya, dunia itu surga. Kafir menek, tubuhnya, ini dunia. Padahal paling menderita. Ini ya, orang mukmin ketika orang mukmin paling bahagia, paling mulia ketika masuk surga nanti. Oh, dunia ini ya, dunia itu Ini ya, makanya sebentar Rasulullah ya. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Padahal orang mukmin paling bahagia ketika di surga. Dunia penjara. Ini ya, wa jannatul kafir. Jadi ini neraka ini dulu ya. Padahal paling seorang dulunya. Nah, ini ya. Itu cara pandang kenabian. Jadi kan Nabi kan ngajari. Nabi itu kan setelah menyembelih kambing, dirawat oleh istri beliau. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita sampai di rumah, Nabi sudah habis. Yang tinggal hanya satu sambal yang khusus siapkan untuk ini bagi kita. Apa jawaban Nabi? Itu jawaban kenabian. Ini ya. Justru yang kau bagikan itu milik saya, milik kita semua. Ini ya. Yang dibagikan itu untuk kita. Ini bukan milik kita. Jadi yang sisa satu sambal itu itu dunia ini. Itu Nabi ngasih pemahaman sebenarnya. Coba Allah itu melawan akal. Tidak mungkin berani melawan akal kalau bukan yang menciptakan akal manusia. Maka lagi lain jatuhlah Allah bisa minta dari fakta yang membalas sebab asalah kita itu sembilan yang fakta wakulullah perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya tapi bukan ngawur di jalan Islam. Ini bisa pilih itu jalan yang mengatakan senangnya Allah. Kamu tadi faktatin seperti satu kulit benih
empat sama asanabila dijamin tumbuh ya menjadi pohon yang hidup. Lalu ada 7 tangkai, masing-masing tangkai 100. Itu pun Allah mengatakan Allah yusohifu ilmunya. Allah akan mengadakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu mempunyai perlakuan khusus kepada orang-orang beriman. Jadi harta orang beriman itu dihargai oleh Allah SWT. Jadi akhirnya Allah. Kemudian di akhirat itu ada sanksi berat. Wa maufiratun minallahi, ampunan dari Allah, waridwan, cintanya Allah. Jadi ya, di sini ada ampunan. Kenapa manusia itu sudah diampuni oleh Allah? Kenapa Allah menggunakan standar ampunan? Karena sayang kepada orang-orang beriman. Kenapa orang beriman tidak pernah menentang, tidak bikin standarisasi dalam memahami dunia itu menurut KPDW, tapi bikin cara pandang, cara memahami, cara menjalani cobaan hidup ini dengan caranya. Maka wa maghfiratun minallah wa ridwan. Ridwan itu sayang, sudah diungkapkan sayang. Ini ya, wa ma khayatun dunya illa mata. Maka tidak lain kehidupan yang itu apa? Mata itu kesenangan yang memperdaya. Memperdaya dari apa? Cara ngambil. Caranya siapa? Kau mengambil dunia. Cara meletakkan dunia ke cara itu penting. Makanya kaifa idza jama'nahu liyaumil la raiba fihi. Bagaimana cara kamu menjawab nanti kalau tidak di dunia dipersiapkan? Maka akhirnya Allah sabi bila mungkin. Kalau itu cepat-cepat kepada ampunan. Daripada apa? Nah, kita menjalani ketaatan dalam Islam itu supaya diampuni. Apa yang diampuni? Kekurangan sempurnanya ibadah dibanding sempurnanya iman. Ini ya, ini ada asal Israeli. Kita tapi bagi saya ada sahabat Nabi itu yang masuk Islam, tapi punya data-data Alkitab masih apa? Karena ada Abid Bani Israel yang minta mandiri masuk. Ini ya, mandiri, dan dia mengasingkan diri dan guru orang itu mengalami diri mengobat niat urut alas, makan buah-buah di alas, minum air yang jernih di alas, tak bersinggungan dengan manusia. Jadi ya, kalau minta kepada Allah dalam setiap sholat, ya Allah, saya mohon kalau saya mati nanti kau cabut nyawa saya dalam kondisi sujud. Itu udah loh. Maka ketika itu dibocorkan kepada nabi-nabi Bani Israel, beritahu berapa usianya? 80 lebih, 80 tahun lebih. Dari mulai balik sampai meninggal dalam kondisi sujud atau bersinggungan dengan manusia, sehingga dia tidak bersinggungan dengan kemaksiatan. Lalu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah surga wahai hambaku dengan ampunan saya, dengan rahmat saya. Dia bukan, ya Allah, ini prestasi saya. Ya. Buktinya apa? Kau turuti itulah saya tidak pernah maksiat bersinggungan dengan orang. Saya sujud dalam kondisi sujud saya mati. Masa saya masuk surga karena rahmatmu? Lalu Allah mudah keadilannya. Nah, makanya Allah itu Rahman Rahim. Kalau keadilan, tidak ada yang salah. Lalu kalau itu masuk neraka, sudah bisa ya Allah. Untuk bisa masuk neraka. Kalau dengan rahmat kamu tidak mau, ya dengan keadilan saja. Maka sebelah mata itu kamu bisa melihat nikmat sebelah mata. Ibadah itu 80 tahun tidak ada apa-apa. Itu tauhid. Bagaimana saya menunggalkan Allah? Allah itu apa? Tidak esa kalau tidak diasakan orang. Itu ya. Kalau manusia taat semuanya, jin awal, jin akhir, tidak kenapa Allah. Justru kita ini yang dilarang, diperintah oleh Allah kita. Kurang apa Allah? Diturunkan dalam Quran. Kenapa? Kalau dengan akal manusia bisa selamat, Quran tidak turun. Kalau dengan dunia manusia bisa selamat, Allah tidak utus Nabi Musa untuk menyelamatkan Fir'aun.
Kalau dunia itu bisa putus selamat tanpa ajaran Allah, Allah tidak putus Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Seluruh nabi-nabi mukjizatnya sudah ditarik, Al-Quran masih ada. Tadi bicara semacam itu, gitu ya. Masya Allah, tidak lagi bagaimana. Maka sabiku, ayo berlomba cepat-cepat, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan, dan itu dari pencipta kamu. Wa jannatin, dan surga. Berarti orang masuk surga itu apa? Diampuni. Ini ya. Apa yang diampuni oleh Allah? Cacatnya ibadah, sementara nikmat begitu sempurna. Nah itu, makanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah kita tahu. Rabbana taqabbal minna minta apa? Dijadikan dia dan Nabi Ismail waj'alna muslimaini laka itu kekayaan. Itu ya. Kemudian waktu berlain dijadikan taubat. Akhirnya nanti waktu Allah arduha ka'ardis sama wal ardh, yang luasnya seperti langit bumi, pengaruhnya jadi gaungnya surga itu. Ngalahkan kenikmatan dunia, ngalahkan kenikmatan akhirat. Apa itu? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu mengalahkan apa? Walaupun ridho Allah itu diwujudkan dalam bentuk surga, tapi ridho Allah ketika meletakkan iman Islam di dalam dada kita, bukan ridho Allah itu. Ayo coba, Fir'aun itu gurunya Nabi. Fir'aun itu gurunya Nabi. Siapa? Nabi Musa, Nabi Harun. Tidak bisa memasukkan, sehingga tunduk kepada gurunya Nabi. Kita tidak pernah ketemu Rasulullah Muhammad, tapi ini kan ketemu. Nah itu bekal sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Jadi ya, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, disediakan untuk orang-orang yang menaruh percaya kepada Allah dan para utusan. Menaruh percaya, bukan yang saya jalani, saya senang, saya jalani. Kenapa? Saya percaya ada senang. Kalau saya percaya tidak ada senang, tidak saya jalani, itu percaya pada dirinya, bukan percaya kepada Allah. Gitu ya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nilai lebih, perlakuan spesial. Iya, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah berikan. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki keistimewaan, kelebihan, ini perlakuan khusus yang agung. Coba manusia dikasih iman, manusia dikasih Islam, terlebih Islam pada zaman Rasulullah Muhammad, jadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang mukjizat Nabi-Nabi sudah sirna. Seiring wafatnya Nabi, Rasulullah wafat ini masih ada. Berarti yang tinggal di rumah ini, yang tinggal di rumah ini, sunnah Nabi itu menjelaskan ini. Sudah saja. Kemudian menggunakan cara pandang Al-Quran supaya tidak tersesat di dalam memahami kehidupan dunia. Sebab kalau cara pandangnya sesat, kita akan memperlakukan dunia dan kita yang hidup di dunia ini dengan cara yang salah. Kalau salah, sudah tidak bisa diperbaiki. Karena orang merasa benar itu kan bahaya. Merasa benar tidak pernah taubat, merasa benar tidak mau dibenarkan. Pada ini pembenar dari Al-Quran. Tinggal kita memahami pengalaman hidayah kepada Allah.
di